Indonesia termasuk sebagai salah satu negara strategis karena terletak di antara dua samudra dan dua benua sekaligus, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Dengan letak yang istimewa seperti ini, ditambah dengan letaknya yang berada di daerah Khatulistiwa, Indonesia menjadi wilayah beriklim tropis yang memiliki tanah yang subur. Ada keuntungan dan tentu ada tantangan. Tantangannya, dengan posisi geografis yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, wilayah Indonesia sangat rawan bencana alam geologis seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, ataupun bencana alam klimatologis seperti banjir dan kekeringan. Bahkan, menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat rawan terjadi bencana alam dan berisiko tinggi menimbulkan korban jiwa. Tentu saja, kenyataan ini tak lantas membuat kita menyerah dan berpangku tangan. Segala upaya harus dilakukan untuk meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam. Pemerintah pun terus melakukan beragam kegiatan untuk mengurangi risiko yang terjadi akibat bencana alam ini. Salah satunya adalah dengan dijalankan program pengembangan daerah tangguh bencana atau PDTB oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, khususnya dalam mengurangi risiko bencana dan meminimalisasi dampak bencana serta mandiri dan berkelanjutan. Untuk menjalankan program ini, pemerintah fokus pada 5 hal. Pertama, adalah regulasi atau kebijakan guna membantu pemerintah daerah yang rawan bencana alam untuk membuat peraturan dan kebijakan yang dapat meminimalisasi risiko jika terjadi bencana. Yang kedua, tentang institusi untuk penguatan kelembagaan, baik dalam lingkup pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk bersama masyarakat berusaha memperkuat kapasitas agar dapat mengelola dan mempersiapkan strategi jika terjadi bencana. Ketiga, terkait investasi di bidang infrastruktur pengurangan risiko bencana. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperkuat ketahanan terhadap kejadian bencana yang dikenal dengan pendekatan struktural dalam pengurangan risiko bencana. Yang keempat, mengenai investasi dalam bidang sumber daya manusia atau dikenal dengan pendekatan kultural dalam pengurangan risiko bencana. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu penduduk lokal yang berbasis komunitas bisa tangguh menghadapi bencana. Kelima adalah investasi dalam bidang ekonomi. Ini merupakan nilai tambah yang dapat diupayakan dalam pengurangan risiko bencana secara lebih produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada daerah-daerah rawan bencana. Melalui investasi yang dilakukan dengan pendekatan struktural, kultural, dan ekonomi tersebut, diharapkan akan terwujud daerah tangguh bencana dari sisi struktur konstruksi bangunan, tangguh dari sisi masyarakat yang sadar dan siaga terhadap bencana, serta tangguh dalam pengelolaan sumber daya ekonomi daerah secara produktif dan berkelanjutan. Memang, melalui program PDTB ini, pemerintah tidak bisa mencegah terjadinya bencana. Hal tersebut merupakan rahasia yang dimiliki oleh alam semesta dan jagat raya ini. Tapi, paling tidak kita bisa mempersiapkan diri supaya daerah kita tangguh menghadapi dan menanggulangi bencana. Mari sama-sama kita kenali ancaman dan risiko bencana agar makin banyak jiwa dan harta benda yang bisa diselamatkan.